Tidakkah kita merasakan bahwasanya Allah mencintai kita? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang hamba mencintai Allah, maka dia akan berusaha melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih cintanya Allah, untuk meraih sayangnya Allah. Akan tetapi beda halnya dengan hamba yang dicintai oleh Allah. Walaupun dia memiliki suatu amalan yang biasa-biasa saja, akan tetapi hamba itu merupakan hamba yang dicintai oleh Allah, yang disayang oleh Allah, maka hamba tersebut merupakan orang yang beruntung. Apa saja tanda Allah cinta sama hambanya? Apa saja tanda Allah sayang sama hambanya? Yang pertama, innallaha idza ahabba abdan, kalau Allah itu sudah mencintai hambanya, maka Allah akan menjadikan orang tersebut mencintai kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan, sibuk dengan kebaikan. Jadi ketika Allah mencintai hambanya, hamba itu akan diberi kesibukan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan seorang hamba sahaya. Si hamba sahaya ini sholat malam. Maka ketika selesai sholat malam, hamba sahaya ini berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang begitu agak keras, agak nyaring, sehingga membuat majikannya terbangun. Di antara petikan doa hamba sahaya ini mengatakan, Allahumma bihaqqi hubbika li faghfirli. Ya Allah, dengan cintamu padaku, maka ampuni aku. Jadi demi cintanya engkau kepadaku ya Rabb, maka ampuni aku. Maka si majikan ini merasa heran. Akhirnya majikan ini menegur sama hamba sahaya, sama budaknya. Kemudian mengatakan, dari mana kamu tahu Allah cinta sama kamu? Harusnya kamu itu doanya, ya Allah dengan cintaku kepadamu maka ampuni aku. Tapi engkau berdoa, ya Allah dengan cintamu kepadaku, karena sebab cintanya engkau padaku maka ampuni aku. Bukankah ada yang salah? Dari mana kamu mengetahui bahwasanya Allah cinta sama kamu? Kata si majikan. Kemudian si hamba saya ini mengatakan bahwasanya saya tahu Allah mencintai saya. Karena apa? Kalau Allah gak mencintai saya, Allah tidak akan membangunkan saya pada tengah malam seperti ini, dan Allah tidak akan menggerakkan saya untuk melakukan ibadah di tengah malam seperti ini. Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mengetuk hatinya, memberi hidayah kepada hamba tersebut untuk senantiasa melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang baik, melakukan kebaikan demi kebaikan. Tanda yang kedua, Allah mencintai hambanya. Ketika Allah mencintai hamba, Allah akan berkata kepada Jibril, wahai Jibril, saya mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Maka setelah Allah berkata seperti itu, Jibril pun mencintai si fulan. Kemudian setelah Jibril mencintai si fulan, Jibril pun akan mengatakan kepada para malaikat yang lain, wahai para malaikat, ketahuilah bahwasanya saya mencintai si fulan, maka cintai si fulan tersebut. Kemudian para malaikat pun mencintai si fulan, dan akhirnya akan membuat orang-orang manusia yang ada di muka bumi ini, makhluk Allah yang ada di muka bumi pun akan mencintai si fulan tersebut. Jadi ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan membuat makhluknya mencintai orang itu. Ada kalanya kita menyukai seorang alim ulama, atau kita menyukai orang soleh. Suka di sini bukan cinta antar kekasih, tapi suka di sini mengagumi kepada orang soleh tersebut, walaupun misalnya bukan ulama besar atau bukan waliullah, tapi dengan perbuatan solehnya, atau ya tiba-tiba kita suka aja sama dia. Kita nggak tahu sebabnya. Kok saya suka ya sama beliau? Contoh, belum pernah bertemu sama Habib Umar bin Hafid. Akan tetapi ketika kita melihat beliau, ada rasa cinta kita kepada beliau. Kalau kita mencintai seorang hamba tanpa sebab apapun, maka bisa jadi orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah kalau sudah mencintai seorang makhluk, maka Allah akan meminta, atau maka Allah akan membilang sama malaikat Jibril pada para malaikat yang lainnya, dan untuk kepada makhluk yang ada di bumi digerakkan hatinya untuk mencintai orang tersebut juga. Tanda yang ketiga, Allah mencintai seorang hambanya, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka orang itu akan diuji.
Jadi ujian yang Allah berikan sama kita itu tiada lain karena Allah cinta sama kita. Pernahkah kita merasa bahwasanya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan ujian demi ujian bertubi-tubi datang kepada kita. Allah rindu dengan tangisan kita. Allah rindu dengan rintihan kita. Maka daripada itu Allah memberikan ujian kepada kita sebagai bukti cintanya Allah sama kita. Karena Allah menginginkan kita dekat sama Allah. Allah menginginkan kita merintih, kita mengeluh kepada Allah. Allah menginginkan kita menangis kepada Allah. Sungguh dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, itu salah satu bukti cinta Allah kepada kita, dan Allah menginginkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita tidak diuji oleh Allah, kita diberikan nikmat, kita terus-menerus diberi kesenangan sehingga kita lupa, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan Allah menghadirkan ujian demi ujian kepada kita, apalagi ujian itu bertubi-tubi datang kepada kita, itu tandanya Allah cinta sama kita. Allah pengen kita merintih kepada Allah. Allah menginginkan kita mengeluh sama Allah. Allah menginginkan kita menangis kepada Allah. Tidakkah kita merasakan bahwasanya Allah mencintai kita? Jangan pernah kita melihat besarnya musibah, ujian demi ujian bertubi-tubi datang sama kita. Tapi lihatlah pemberian Allah, nikmat Allah jauh lebih banyak Allah berikan sama kita. Semakin kita menyadari nikmat Allah yang semakin besar, semakin kita menyadari nikmat Allah lebih banyak kepada kita daripada ujian yang Allah berikan sama kita, maka semakin ringan kita menghadapi ujian tersebut. Ada salah satu kisah yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini mengalami sebuah sakit, punya penyakit, dan penyakit ini mengakibatkan kakinya diamputasi, kakinya dipotong sebelah. Karena kalau nggak dipotong penyakitnya tambah menyebar. Jadi untuk untuk menghentikan penyebaran penyakitnya, maka perlu kakinya dipotong. Maka saat itu belum ada obat bius. Dan untuk menghilangkan rasa sakit supaya orang itu lupa, maka orang pada zaman dahulu itu diberi arak untuk menghilangkan rasa sakitnya. Maka ketika Urwah bin Zubair mau diberi arak sama si tabib untuk supaya tidak merasakan sakitnya karena efek lupa daripada arak yang diminum, maka Urwah bin Zubair pun menolak. Tidak, saya tidak mau meminum arak. Maka amputasilah saya, potong kaki saya di waktu saya sholat. Maka ketika Urwah bin Zubair sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dilakukan proses amputasi pemotongan kaki Urwah bin Zubair. Setelah selesai amputasinya, proses amputasinya, tidak lama setelah itu selesai pun ibadahnya, sholatnya Urwah bin Zubair. Apa yang dikatakan oleh Urwah bin Zubair setelah kehilangan kakinya? Apakah mengeluh, menangis, menyesal? Kenapa ini terjadi sama saya? Tidak. Urwah bin Zubair malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Urwah bin Zubair, "Ya Rabb, Engkau memberikan 4 bagian jari kepadaku. Jari tangan kanan, jari tangan kiri, jari kaki kanan, jari kaki kiri. Dan Engkau hanya mengambil 1 bagian saja, yaitu salah satu kaki beliau." Kata Urwah bin Zubair, "Terima kasih ya Allah, Engkau hanya mengambil 1 bagian saja daripadaku, dan Engkau menyisakan 3 bagian untukku, yaitu 2 tangan dan 1 kaki." Subhanallah. Jadi Urwah bin Zubair ini tidak melihat besarnya ujian yang diterima, akan tetapi yang beliau lihat lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Maka semakin kita melihat nikmat yang Allah berikan sama kita, kita akan merasa ujian yang Allah berikan sama kita tidak ada apa-apanya, melebihi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.